Gue yakin banget kalau kita tuh kadang terlalu sibuk sama urusan masing-masing, sampai nggak sadar kalau ketimpangan ekonomi itu semakin hari semakin parah. Di satu sisi banyak banget gue temuin orang yang udah bekerja dengan sangat keras, bahkan sampai harus ninggalin waktunya untuk keluarga mereka. Itu gajinya cuma cukup untuk mereka bertahan hidup doang. Tapi di satu sisi, ngajarin juga ada orang yang kerjanya tuh mungkin santai banget, tapi uang mereka tuh justru jauh lebih banyak daripada orang yang bekerja lebih keras tadi. Realita kayak gini tuh emang harus ditelan secara pahit, karena gak semua orang itu punya kesempatan yang sama. Entah itu soal pendidikan, pekerjaan, atau bahkan akses ke layanan kesehatan. Dan karena mereka nggak bisa ke akses fasilitas tadi, akhirnya masyarakat kejebak dalam lingkaran kemiskinan yang nggak ada jalan keluarnya. Masa jauh-jauh deh, lu lihat aja di Jakarta. Di sana tuh banyak banget daerah yang dipenuhi sama gedung-gedung megah dan juga bertingkat, yang mana isinya tuh para pekerja kantoran atau nggak para bos besar yang lagi ngejalanin suatu bisnis. Sementara di daerah sebelahnya, lu bisa temuin orang-orang miskin tinggal di bangunan nggak terawat dengan lingkungan yang bener-bener kumuh. Dan ini nunjukin ketimpangan ekonomi yang parah banget. Ditambah lagi, angka kemiskinan yang ada di Indonesia di bulan Maret 2024 itu jumlahnya sebesar 25,22 juta orang. Dan uang yang mereka gunain buat aktivitas sehari-hari itu nominalnya nggak lebih dari 18.000. Beneran kecil banget ya kan? Nah makanya karena hal ini, jadinya orang yang lebih punya kuasa itu gampang banget buat ngambil keuntungan dari keadaan mereka. Misalnya gini, kalau di dunia kerja, sering banget gue temuin kalau banyak orang miskin yang dieksploitasi dengan upah yang rendah. Bahkan terkadang mereka rela melakukan pekerjaan apa aja dengan segala tuntutan, sekalipun pekerjaan itu nggak manusiawi. Dan yang mirisnya lagi, mereka tuh kadang harus cari pinjaman uang sana-sini buat menuhin hidup, sampai harus kejebak utang dengan bunga yang tinggi banget. Jadi walaupun mereka udah kerja keras sekalipun, menurut gue usaha itu hampir jadi hal yang percuma, karena sistem yang ada ini malah bikin mereka tuh ketergantungan dan sulit buat keluar dari kemiskinan. Tentunya ini kan jadi pertanyaan ya, sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh rentan banget kena eksploitasi, sampai mereka tuh selalu jadi target yang empuk buat pihak yang mau ngambil keuntungan dari situasi mereka. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas kenapa orang miskin gampang dieksploitasi. Dan gue udah rangkum semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa banyak orang miskin gampang dieksploitasi, penyebabnya adalah keterbatasan pendidikan, yang ini membuat terjadinya kebodohan. Karena seperti yang udah banyak terjadi, orang-orang dengan kelas ekonomi ini tuh susah banget buat punya akses yang cukup untuk belajar. Makanya terkadang kebodohan ini justru dipelihara oleh segelintir orang, supaya mereka nggak tahu gimana cara di dunia bekerja, dan juga supaya orang miskin ini nggak tahu tentang apa aja hak-hak bagi mereka. Dan salah satu contoh nyatanya, lu bisa lihat banyak banget website di internet yang jual foto orang miskin buat keperluan komersil. Bahkan foto mereka tuh dihargai sampai puluhan dolar per fotonya. Nah yang parahnya, mereka yang jadi subjek di foto itu nggak tahu sama sekali bahwa kemiskinan mereka malah jadi komoditas yang diperjualbelikan di internet. Ya lu bayangin aja, misalnya ketika lu lagi berjuang buat hidup di tengah kemiskinan, tiba-tiba ada fotografer yang ngambil foto lu, terus ngirim foto lu itu ke situs-situs jualan gambar, tapi yang untung itu bukan lu, melainkan orang yang jual fotonya, ataupun situs yang jadi perantara jual beli gambar tersebut. Dan fenomena ini tuh nunjukin kalau kemiskinan tuh nggak cuma dieksploitasi secara langsung, tapi juga bisa lewat secara halus tanpa disadari. Bahkan bagi sebagian orang, beli foto kayak gitu mungkin kelihatannya jadi bentuk dukungan buat si fotografer, dan juga sebagai cara buat ngebangkitin kesadaran tentang kemiskinan. Tapi ya itu tadi, karena orang miskin ini nggak punya kesadaran akan hak mereka, jadinya keuntungan dari foto yang dijual ini nggak pernah sampai ke orang yang sebenarnya ada di foto itu. Dan kasarnya sih mereka tuh cuma jadi sebuah objek yang dijadiin sebuah produk oleh segelintir orang. Mungkin bisa aja si fotografer udah izin atau ngasih imbalan, tapi bisa jadi orang yang di foto itu terima-terima aja karena keadaan terpaksa atau enggak seolah nggak enak gitu untuk nolak. Nah di sisi lain, keterbatasan pendidikan ini tuh kadang juga bikin mereka jadi nggak punya skill, bahkan berpotensi punya mental sebagai pengemis. Ya lu mungkin bisa lihat ya, banyak banget konten kreator di TikTok yang suka ngadain giveaway secara besar-besaran dan juga pamer gaya hidup mewah. Yang mana akhirnya ada aja gitu orang yang datang ke rumah mereka buat ngemis uang secara cuma-cuma, dan orang ini tuh nggak nawarin value apapun. Makanya pasti endingnya tuh selalu sama. Konten kreator ini justru manfaatin orang miskin dengan cara nge-feedin mereka. Bahkan si kreator ini bisa dapat banyak views dan like dari momen kayak gini. Sementara orang-orang dari kalangan miskin yang datang ke rumah konten kreator itu, ya mereka tuh berpotensi terus-terusan punya mental pengemis, dan mereka tuh cuma jadi alat buat naikin popularitas si kreator. Salah satu faktor lain yang ngebuat orang miskin gampang banget untuk dieksploitasi itu adalah keterbatasan akses mereka terhadap bantuan hukum. Misalnya gini, bagi orang yang hidupnya di kelas ekonomi rendah, hukum itu kerasa jadi sebuah hal yang eksklusif,
Karena selama ini hukum tuh kebanyakan cuma dinikmati sama segelintir orang yang punya kekuatan finansial dan juga punya koneksi terhadap penguasa. Sementara orang yang miskin, mereka harus berjuang sendirian dengan sangat keras supaya mereka bisa perjuangin hak-hak mereka dan juga mendapatkan keadilan. Coba lu bayangin aja, biaya yang dibutuhin buat sewa pengacara itu bisa ngabisin puluhan juta. Dan angka sebesar ini tuh jelas banget gak terjangkau buat mereka. Karena pastinya uang sebanyak itu ya lebih baik mereka gunain buat kehidupan sehari-hari ya kan. Entah itu untuk makan, biaya sewa tempat tinggal, ataupun kebutuhan dasar yang lain. Makanya pada akhirnya, orang miskin tuh kebanyakan lebih milih pasrah atau nggak mau ngurus kasusnya sama sekali. Karena mereka tuh ngerasa proses hukumnya tuh nggak sebanding sama waktu dan biaya yang harus dikeluarin. Dan kalau ngeliat ketimpangan hukum kayak gini, gue tuh jadi keinget sama kasus seorang lansia dari Situbondo, Jawa Timur, yaitu kasusnya Nenek Asyani. Yang mana pada tahun 2015, dia tuh dituduh mencuri kayu jati milik perhutani. Padahal Nenek Asyani ini tuh selalu bilang kalau kayu itu asalnya dari pohon yang ada di lahannya dia sendiri. Bahkan kalau kata Supriyono selaku pengacara Nenek Asyani, dia itu juga jelasin bahwa fakta yang ada saat persidangan, saksi itu nggak bisa jelasin keterlibatan Nenek Asyani dalam dakwaan pencurian kayu milik perhutani. Atau dengan kata lain, saksi-saksi ini nggak bisa buktiin gitu kalau Nenek Asyani ini curi kayu punya perhutani. Dan pada akhirnya, hasil kasus ini tuh tetap aja nggak berpihak sama beliau. Karena nenek ini tetap dinyatakan bersalah sama Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dan dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta rupiah. Gak masuk akal aja gitu. Seorang nenek yang tinggalnya sebatang kara di sebuah desa, dia itu harus bayar denda yang nominalnya jauh di luar dari kemampuan finansialnya, dan harus siap menjalani konsekuensi kalau sampai dia tuh nggak nurut sama sistem yang berlaku. Nah makanya, hal ini tuh jadi sebuah ironi, di mana orang miskin yang dituduh nyuri sebuah kayu, mereka tuh malah terpaksa dapat hukuman yang berat. Sementara di sisi lain, gue ngeliat banyak banget kasus korupsi pejabat atau pengusaha kaya yang ngerugiin negara, tapi mereka tuh malah lolos dari jeratan hukum, bahkan mereka dapat hukuman yang jauh lebih ringan. Dan hal ini jadi contoh nyata dari ketidakadilan sistemik bagi orang-orang miskin di seluruh dunia, karena hukum ini tuh justru jadi alat yang bisa digunain buat mengeksploitasi diri mereka. Gue yakin kemiskinan yang saat ini terjadi ke banyak orang di luar sana, penyebabnya itu bukan semata-mata karena mereka malas atau kurang usaha. Karena faktanya yang terjadi dari dulu, orang di kelas ekonomi rendah itu selalu susah buat akses kemana-mana. Kayak mau akses kesehatan karena dipersulit, mau dapat keadilan tapi hukum masih tebang pilih, dan juga akses ke pendidikan yang katanya hak bagi semua warga negara, nyatanya masih banyak orang yang belum bisa ngerasain bangku pendidikan. Ya jadinya gimana peluang ini bisa muncul gitu? Kalau semua akses yang bisa bikin mereka maju aja, ini justru malah sengaja dibatasin sama segelintir orang yang punya posisi kuat, supaya saingan mereka tuh tetap kecil, dan mereka tetap bisa eksploitasi orang miskin. Nah makanya menurut gua, cara supaya orang miskin gak gampang buat dieksploitasi, ini butuh dukungan dari pemerintah, dan juga masyarakat kita sendiri. Karena di satu sisi, pemerintah tuh harus mastiin akses pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi orang yang kurang mampu, supaya mereka tuh bisa punya banyak skill, yang nantinya bikin mereka tuh jauh lebih kompetitif di dunia kerja. Terus juga, pemerintah juga harus punya sistem hukum yang gak berpihak sama segelintir orang, supaya orang-orang yang ada di kelas ekonomi rendah itu bisa perjuangin hak mereka secara lebih adil dan juga transparan. Nah tapi di sisi lain, kita tuh juga jangan sampai ngebiarin mentalitas pengemis ini jadi tumbuh. Karena seharusnya masyarakat itu lebih membantu orang miskin untuk bisa mandiri, bukan lebih ketergantungan. Dan ini bukan berarti ngasih bantuan itu salah loh ya, tapi make sure bantuan yang lo kasih itu bisa dipakai mereka buat bangkit, bukan cuma sekedar buat bertahan hidup sementara. Sehingga yang tadinya orang miskin ini selalu jadi objek belas kasihan terus dieksploitasi, mereka tuh jadi punya pikiran buat terus explore dan lebih berkembang. Bahkan hidup mereka tuh gak gampang disetir sama segelintir orang. Coba, kalau menurut lu kira-kira hal apa sih yang bikin orang miskin ini gampang banget dieksploitasi? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.